warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan acara ngaji channel. Alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini kita bersama sahabat kita, Mas siapa namanya? Mas Rian. Mas Rian ini sahabat saya dari awal-awal kita belajar TKN ya. Mungkin beliau mungkin banyak cerita ya, pengalaman beliau manakala sebelum dan sesudah masuk Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Pertama dulu gimana Mas? Pertama masuk TKN itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, ketika saya mau masuk dan melihat orang Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, terutama ya TKN Abah Ano, itu ya saya heran. Herannya gimana herannya? Herannya aneh gitu. Oh aneh. Mikirnya kok harus keras. Itu juga aneh. Ya sementara saya jalan terus untuk mengikuti. Dan saya rasakan selama ini saya mengikuti kok. Pertama itu ada rasa ketika mengikuti zikir itu. Rasanya gimana itu, rasa apa maksudnya? Ya ada rasa merinding gitu. Ada rasa merinding. Gitu. Ya terus saya jalani, banyak kejadian itu. Kejadian apa itu? Kejadian aneh? Ya sekarang ada musibah atau apa gitu kan. Sebenarnya ada yang menghalangi gitu. Oh maksudnya dilalah. Kalau orang Jawa itu maksudnya ada dilalah, dijauhkan dari musibah gitu ya. Musibah. Ya ketika ada pikiran muter, kalau itu saya membaca itulah kitab dari TKN itu, Utul Jumaan. Ya itu hati terasa tenang. Oh iya. Yang dibaca apa itu biasanya? Ya, biasanya ada amalan itu. Zikir. Oh zikir. Terus kandungan itu pertama. Alhamdulillah. Jadi setelah itu karena pikiran itu dunia, tenang gitu. Ruwet. Tapi setelah membaca itu ternyata pasti ada solusi gitu. Oh iya, alhamdulillah. Solusinya gini, ada solusi. Jadi kan sebenarnya terlihat tenang gitu. Oh alhamdulillah. Iya. Kalau mengerjakan sesuatu itu pastinya terlihat mudah. Oh, jadi permudah segala urusannya. Urusan. Iya. Itu mungkin saya terus menjalani itu. Mengikuti Thariqah, zikir itu. Ada majelis saya mengikuti manakibah. Itu penting itu Pak Bagus. Oh alhamdulillah. Iya. Itulah yang pengalamannya saya alami ketika masuk Thariqah. Nah pertama tahu Thariqah TKN Suryalaya itu dari mana itu dulu pertamanya? Pertama sih aku ikut aja sama temen itu Pak. Oh temen. Ayo ngaji. Gitu. Temen. Nah, itu lah pertama kok ngajinya kok seperti itu. Kan saya heran itu. Cuman pertama ikut-ikutan. Tapi setelah merasakan ketagihan. Ya ketagihan itu seperti kecanduan itulah. Ya berarti siapa tak kenal berarti tak sayang. Saya belum kenal berarti ya. Oke, baik. Nah untuk kedepannya gimana? Berarti masih ingin terus berthariqah ya sampai titik darah menghabiskan? Insya Allah ingin terus. Oke, ya mudah-mudahan ya menjadi jalan kita semua untuk berjalan menuju Allah. Karena ini masih dalam perjalanan. Amin. Kita itu masih dalam perjalanan dalam rangka kita menuju Allah. Pertama itu kita pembersihan diri dalam thariqah itu, membersihkan diri kita. Ya, kemudian setelah itu kita hiasi diri kita dengan amalan-amalan. Membersihkan diri itu membersihkan dari dosa-dosa kita. Kemudian kita hiasi diri kita dengan amaliyah-amaliyah, ibadah-ibadah. Ya kalau di TKN itu ya dengan zikir, dengan khutaman, manakibah dan sholat sunnah dan lain-lain. Nah setelah itu nanti akan terbukalah ya namanya tajalli, ya, terbuka atau bisa sampai kepada ma'rifatullah, kenal Allah. Itulah puncak daripada kenikmatan Islam di situ, yaitu mengenal Allah dengan sebenar-benar. Yang saya tanyakan ya gimana? Thariqah itu apa bisa menghilangkan rasa nafsu amarah?
Oh, amarah. Biasa kan orang bilang Marah-marah. jentelan kan, udah marah-marah atau nafsu. Nafsu itu di dalam diri kita itu memang ada dan tidak bisa dihilangkan. Adanya di sini dikendalikan. Dengan zikir TQN itu mengendalikan nafsu kita, nafsu amarah yang tadinya marah itu sedikit demi sedikit bisa mengontrol diri. Karena orang yang marah itu karena di dalam kolbunya, di dalam hatinya itu tidak ada cahaya iman. Jadi hatinya itu gelap, ya, gersang, ya kan? Nah, gersang itu ibaratnya itu kayak tumbuhan, ya. Namanya tumbuhan itu kalau kering, gersang itu kalau disulut api langsung akan terbakar. Nah, itulah gambaran dari diri kita. Kalau kita ini gersang, ya, jiwa kita ini gersang, satu kali kita ada yang menyulut langsung, ya kan? Api amarah membara. Dan dari amarah itu bisa sampai ke macam-macam nanti. Ya itu alhamdulillah ya, ketika orang mengajak saya itu Pak. Nah, ketika saya mengucapkan saya pasti marah itu Mas. Nah, ketika saya marah kok tiba-tiba saya teringat Abah Arno. Nah, ketika saya lihat itu bisa terkendali, bisa mengendalikan diri saya. Berarti ada efek manfaat untuk pengendalian amarah juga. Alhamdulillah ini sudah ibaratnya sudah ada apa ya, kemajuan di dalam spiritual kita, gitu ya. Oke, baik, begitu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Masnya yang sudah berbagi cerita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.